Kaum muda generasi MTV tentu tidak asing dengan wajah manis gadis yang satu ini, Catherine Sharon atau lebih dikenal dengan panggilan Katy. Karena gadis kenes bertubuh langsing ini memang sering muncul menjadi host acara musik MTV. Dengan kata lain, Katy memang video joki atau VJ MTV. Karir Katy yang bersinar sebagai VJ MTV nampaknya bakal dilewati oleh adiknya sendiri, Julie Estelle. Berkat keterlibatannya dalam Pemirsa, setelah berpisah dengan Jonathan Frizzy, artis muda Masayu Anastasia tidak pernah sepi dari gosip. Kali ini, ia disebut-sebut tengah menjalin hubungan khusus dengan penyanyi dan pencipta lagu terkenal Glenn Fredly. Sampai di mana kebenaran kabar itu dan apa kata Mas Ayu tentang Glenn Fredly? Mengejar dirimu takkan ada. Pemirsa, rasanya orang tidak akan pernah percaya jika artis secantik Masayu Anastasia tidak punya pacar. Entah dari mana awalnya, gadis yang menjadi peran utama film Buruan Cium Gua ini disebut-sebut sedang menjalin hubungan khusus dengan Glenn Fredly, penyanyi dan pencipta lagu berbakat yang saat ini juga diketahui sedang sendiri. Kabarnya Masayu pernah dipergoki sedang berjalan berduaan dengan Glenn Fredly di suatu tempat. Sampai di mana kebenaran kabar tersebut, tidak ada yang bisa memastikan. Masayu sendiri ketika ditemui di kantor manajemen artis tempatnya bernaung di kawasan Tebet, Jakarta, menyangkal berita tersebut. Suka bingung ya, misalnya aku pergi sama teman aku cowok berdua mau siapapun pasti ntar ujung-ujungnya digosipin. Yang pasti aku sama dia biasa aja, kita beberapa teman, dia aku anggap sama teman-teman cowok aku yang lain, tidak ada yang spesial, tidak ada hubungan khusus ya. Sejak putus hubungan dengan Jonathan Frizzy, gadis kelahiran Jakarta 19 Januari 1984 ini mengaku belum punya gandengan baru lagi. Tetapi, setiap kali ia berpergian dengan teman-temannya, terutama teman cowok, belakangan pasti timbul gosip. Ayu bahkan pernah digosipkan pacaran dengan DJ Riri, mantan kekasih Nova Eliza. Kadang-kadang aku juga suka serba salah gitu kalau misalnya ntar aku jalan sama cewek-cewek terus gitu kan. Ntar dibilangnya eh lesbi lagi gitu digosipinnya kan. Ntar kalau misalnya aku pergi sama temen cowok yang ini bilangnya ntar aku deket, dibilangnya ntar aku pacaran. Kan maksudnya ntar orang-orang juga jadi nganggapnya kok kayak deket sama si ini, deket sama kok kayak banyak banget tuh deket sama cowok gitu. Aku kan juga jadinya yang apa ya, nggak comfort aja gitu. Meskipun membantah punya hubungan khusus dengan Glenn Fredly, Masayu mengaku jika dirinya memang mengagumi penyanyi berdarah Maluku yang memiliki suara indah itu. Tetapi kekagumannya hanya terbatas pada kemampuan musikal Glenn Fredly. Apalagi menurutnya saat ini dia masih ingin menikmati kesendiriannya. Sebagai seorang musisi ya aku akuin dia hebat ya. Suara dan karya-karyanya top. Aku tuh belum kepikiran buat pacaran. Aku nggak kepengen mikirin cowok. Aku nggak pengen mikirin hal-hal yang kayak ya pacaran dan sebagainya. Jadi ya aku sih enjoy aja. Jadi semua semua teman-teman cowok aku ya benar-benar aku anggap teman. Kalau memang begitu, apakah Glenn Fredly termasuk cowok yang sesuai dengan kriterianya? Enggak sih, aku nggak punya patokan tertentu misalnya dia kerjanya harus sama-sama aku apa enggak. Maksudnya ya kita kan nggak pernah tahu kan jodoh kita tuh siapa gitu. Jadi aku juga nggak mau terlalu maksain kayak gitu ya. Kalau misalnya emang aku suka sama tuh cowok juga suka sama aku ya udah jalan. Kalau enggak ya udah. Saling dukung antara saudara kandung merupakan hal yang wajar. Begitulah yang dilakukan VJ MTV Catherine Sharon dengan adiknya Julie Estelle. Pemirsa, berita tersebut akan kami rangkai dengan berita menarik lainnya dalam segmen berikut ini. Kaum muda generasi MTV tentu tidak asing dengan wajah manis gadis yang satu ini, Catherine Sharon atau lebih dikenal dengan panggilan Katy. Karena gadis kenes bertubuh langsing ini memang sering muncul menjadi host acara musik MTV. Dengan kata lain, Katy memang video joki atau VJ MTV. Karir Katy yang bersinar sebagai VJ MTV nampaknya bakal dilewati oleh adiknya sendiri, Julie Estelle. Berkat keterlibatannya dalam film Alexandria, nama Julie mulai disebut-sebut sebagai salah satu artis yang akan menjadi ikon dunia film Indonesia. Maklum, sosok dan penampilan gadis Indo yang satu ini gampang membuat silau. Rabu 23 November 2005 kemarin, kakak beradik ini muncul dalam acara premier film Alexandria di bioskop Planet Hollywood, Jakarta. Keduanya nampak kompak dan saling mendukung. Tanpa sungkan, Katy menyanjung adiknya.
Dia menyebut Julie sebagai bibit yang bisa berkembang dengan baik. Adik aku tuh orangnya apa ya, dia kayaknya sebuah bibit yang cikit yang bisa berkembang jadi ya pastinya aku juga ngedukung dia banget. Aku juga bukan maksa ya, tapi aku tuh kayak ngasih apa ya, hint gitu, ini coba ini, dan dia ternyata pengen juga, jadi kenapa enggak, dia juga ternyata berhasil ya. Melihat kakaknya memuji setinggi langit, Julie agaknya tersipu-sipu. Meski ia tidak membantah jika kehadirannya di dunia entertain karena dukungan kakaknya. Katy tuh nggak pernah maksa aku untuk ikut dunia hiburan, cuman dia paling cuma nawar-nawarin, oh ya kenapa kamu nggak ikut casting sini, kenapa kamu nggak ikut sana kalau ada tawaran. Jadi dia tuh cuma nawarin, cuman dia nggak pernah maksa. Pemirsa, selain Katy dan Julie, masih ada seorang lagi adik mereka, Charlotte, yang juga siap-siap meramaikan dunia entertain Indonesia. Charlotte Christy, nama lengkapnya, berusia 2 tahun lebih muda dari Julie. Sebagai gadis Indo, rasanya Charlotte juga akan diterima dengan tangan terbuka di dunia hiburan Indonesia. Pemirsa, meskipun pada zamannya dikenal sebagai artis termahal, perjalanan karir Roy Martin memang tidak pernah dihargai secara kualitatif. Orang lebih melihat aktor kelahiran Magelang 1 Maret 1952 ini muncul karena kegantengannya. Satu-satunya penghargaan yang membanggakan baginya mungkin ketika ia terpilih sebagai aktor harapan terbaik FFI 1977 lewat perannya dalam film Sesuatu yang Indah. Kesempatan untuk mendapat penghargaan bergengsi kini muncul lagi. Saat ini Roy Martin masuk ke dalam jajaran nominator pemeran pria terfavorit Panasonic Award 2005. Untuk meraih Panasonic Award 2005, suami dari Anna Maria ini harus bersaing dengan bintang-bintang muda seperti Primus Yustisio, Tora Sudiro, Anjasmara, dan Ari Wibowo. Roy Martin yang ditemui di tengah acara jumpa pers Panasonic Award 2005 di gedung World Trade Center Jakarta kemarin, mengaku senang dirinya masuk nominasi. Saya sangat menghargai bahwa masyarakat masih memilih saya di antara 5 orang. Buat saya, nominasi atau masuk nominasi ini adalah sebuah kemenangan buat saya. Kedua, saya menembus dimensi waktu. Karena sejujurnya sekarang zamannya atau dimensinya bukan panggung saya lagi, tapi panggung anak-anak saya, adik-adik saya. Pemirsa, acara Panasonic Award 2005 akan berlangsung di Gedung Jakarta Convention Center tanggal 2 Desember 2005 mendatang. Untuk ke-8 kalinya, cek dan recheck masuk nominasi infotainment terfavorit. Pemirsa, dengan makin bertambahnya jumlah stasiun televisi di Indonesia dan materi tayangan yang beragam, persaingan menjadi semakin ketat. Setiap stasiun televisi dituntut untuk memberikan apa yang diinginkan pemirsa. Sehubungan dengan itu, stasiun televisi kita yang semakin oke, RCTI, menyiapkan berbagai program untuk memuaskan para pemirsanya. Program-program tersebut baru kemarin diperkenalkan kepada seluruh agen periklanan yang ada di Indonesia melalui acara yang disebut RCTI Screening. Pertemuan rutin yang diadakan setiap 3 bulan sekali. Pemirsa, screening RCTI kali ini bertema Behind the Fear yang mengangkat highlight acara terbaru RCTI, Fear Factor Indonesia. Selain Fear Factor Indonesia, program-program terbaru RCTI lainnya yang diperkenalkan adalah Indonesian Idol 2006, Panasonic Award, Miss Indonesia, Layar Oke, Layar Emas Indonesia, Gulali, Copa America, dan banyak lagi. RCTI Screening ini kami selenggarakan 3 bulan sekali, tiap kuartal. Tujuan utama kita adalah nomor 1 memperkenalkan program-program baru RCTI kepada seluruh klien kita. Seperti Anda tahu, kali ini kebetulan temanya adalah Behind the Fear. Jadi kita mengambil tema Fear Factor Indonesia sebagai salah satu unggulan acara kita 3 bulan mendatang ini. Pemirsa, meskipun honor main sinetron sangat menggiurkan, aktor muda Nicholas Saputra mengaku tidak tertarik. Paling tidak sementara ini, aktor yang mencuat namanya lewat film Ada Apa Dengan Cinta ini akan tetap bertahan di film layar lebar. Pemirsa, di zaman produksi film bioskop yang belum normal seperti saat ini, bisa bermain di sebuah judul film saja sudah merupakan sebuah keberuntungan. Tetapi yang dialami oleh Nicholas Saputra memang sungguh luar biasa. Anak muda kelahiran Jakarta 24 Februari 1984 ini menjadi satu-satunya aktor yang paling banyak muncul di film. Film-film yang dibintanginya pun selalu menjadi perbincangan.
Sejak namanya mencuat lewat film Ada Apa Dengan Cinta arahan sutradara Rudi Sudjarwo, Niko tetap bertahan sebagai bintang film bioskop. Mahasiswa semester 7 Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini tidak